Ada aja ya konspirasinya. Dulu huru hara apa yang gak aku ikuti? Asli. Nah, ya kan? Ada yang viral masuk kita situ. Ada viral bahas buka nasi Padang tuh langsung berbunyi. Jujur ya? Ya jujur. Nasi Padang di Padang sama nasi Padang Jakarta lebih suka mana? Jujur aja. Jujur ya, Yuyur Padang banget itu gitu lebih ya. suka kayak preman banget gitu Iya. kan. Sampai dulu lu dibilang mau nikah sama bokapnya itu kan. Aku kan dari keluarga broken home ya Kak ya. Jadi udah bayangin dari perokok Iya. aktif, Nah. peminum aktif. Kak, ada cerita lucu. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Alaidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Cara. Ayu Wish, apa kabar? Sehat Kak. Masya Aku Allah. manggil kakak apa? Bu dokter Ya Allah, ini. jangan bu dokter, gue Iyalah. suntik loh di sini. Ya Allah jangan. Kakak aja kakak. Ya. Kakak. Kak Jangan Nat. kita tuh sebenarnya seumuran tau. Aku 93. Gue juga sama coy. Serius? Iya, emang Ya gue terlihat seperti Enggak baby menghargai boomer kalau kah? kita mah ya. Heeh. Sama loh kita. Iya 93 Iya, berapa? milenial bulan Juni, Oh, Jemainai. Juni. Lu? Apa itu zodiaknya? Gemini. Oh biasanya kan orang kayak gitu Iya, ya. kayak gitu. Ditanyanya ya apa Iya, ya zodiaknya ya? Gemini. Oh Gemini. Kamu apa? Kalau aku Libra. Libra itu berarti akhir tahun dong, justru September. Enggak Oktober. Oktober. Oh. Tanggal 10 bulan 10. Ya Allah. Langsung dikasih tahu loh Iya. kayak Iya, 10. Heeh. Anyway, Ayu. Aku itu pernah Iya. langsung beli nasi Padang gara-gara ngeliat konten lu. Serius ya? Yang mana? Sumpah ya. Yang konten yang mana ya? Yang lu zaman masih julid sambil makan nasi Oh, Padang, iya. sedepnya ya Allah. Karena menurut aku tuh nasi Padang tuh enak banget. Enak banget. Enak banget ya. Enggak, udah pernah belum nyobain nasi Padang di Padang? Pernah yang di paling favorit di Padang tuh memang gede Lamun banget. ombak. Lambun Ombak. Iya, itu yang gedenya. Aku setiap kali ke Padang selalu ke Lambun Ombak. Emang kakak ngapain ke Padang? Kerjaan. Oh kerjaan ya? Aku tuh ke Padang itu 2 apa 3 kali ya. Aku bahkan pernah sampai Mentawai. Oh ya Allah, dapat gempa nggak di situ? Enggak, sih. soalnya Mentawai itu sering gempa. gitu? Serius? Iya sering gempa. Untungnya sih enggak ya. Terus kalau ke sana ombaknya lumayan juga itu. Iya, kan emang dia kan best ombak di dunia kan. Best. Jadi orang pada apa Surfing. surfing pada di sana, Di bule-bule sana. semua. Jadi buat yang Iya. cari-cari bule, boleh itu ke Mentawai ya. Iya. Kemana? Yang mana kameranya ini? Yang ini. mana yang ini? Iya. Iya loh. Jadi waktu itu ceritanya aku ke Padang. Iya. Terus aku ke Mentawai. Nah dari Mentawai itu bahkan aku 3 jam lagi ke pulau, cuman aku lupa deh namanya pulau apa. Aku aja belum pernah Belum loh, Kak, pernah. ke Mentawai. Ke loh, Mentawai Kak. belum pernah. Aku Belum pernah pernah. sampai Mentawai. Iya Allah, iya. Terus pas aku ke pulau terpencil tuh kayak, ini gue lagi di mana ya? Iya. Katanya itu tuh adalah pulau terluar di Sumatera Barat. Betul sekali, betul. Emang masih bersih banget sih, masih bagus bersih banget ya, sih. cakep Iya. ya. Emang cakep banget itu Mentawai itu adik kakak lah sama Labuan Bajo itu Bener, ya. jadi kalau temen-temen udah bosen nih ke timur-timur, Betul. nah boleh ke barat-barat. Boleh ke barat-barat. Nih. Tapi Di Mentawai. enggak jujur. Apa? Jujur ya. Ya jujur. Nasi Padang di Padang sama nasi Padang Jakarta lebih suka mana? Jujur aja. Jujur ya, Iya. Yuyur nih ya, Iya. Yuyur ya. Aku Aku tuh lebih suka Jakarta. Jakarta. Karena kenapa? Mungkin tipenya itu aku lebih suka nasi pulen Oh betul. daripada nasi perah. Betul. Kan kalau kata Arif Muhammad tuh kan anak nasi Padang harus pakai tangan. Betul. Lah kalau nasinya perah itu Aur-auran dia. awur-awuran, Iya, longsor gitu. Longsor. Makanya Hah? aku tuh tiap makannya begini tangannya. Begini. Ya nggak ada begini-gini, nggak Nggak ambil nasinya, keambil. harus sebegini, kerau, hap gitu ya. Tambah lagi bapak gue peridapan Iya. ya, sampai sini nasinya, begini dia, ya. Kayak pakai gayung. Iya betul, tapi emang rata-rata orang Minang itu besar-besar suapnya, Iya karena sih. itu. Karena nasinya perah. Karena nasinya perah, karena emang udah tradisi juga kayaknya. Jadi ngambil gini ya. Iya begitu. Oh, berarti cocok di sini ya. Ya itu sebenarnya karena nasinya aja sih. Tapi kalau secara bumbunya itu kurang lebih sama sih. Iya betul. Ya kan? Cuma kalau Minang itu emang yang apa kalau bahasanya ya, medok banget itu. Yang Dia Minang ya? kental banget itu Minangnya. Ah. Kalau di sini kan sesuai lidah Lidah orang di sini. Jawa juga Iya, gitu iya. kan banyak
suku kita segala macam. Iya. Jadi disesuaikan aja gitu. Jadi ada yang lebih ke manis ya kan, ada yang bener-bener cita rasa Minang tuh emang dijaga gitu ya, yang pedas gurih. Minang itu pedas gurih. Ya, Kalau sudah ada manis-manisnya berarti itu dimodif. Tapi aku lebih suka yang pedas gurih sih anyway. Ya? Iya. Berarti aku besok makannya di Padang tapi bawa nasi sendiri. Bawa nasi sendiri. Soalnya susah cari yang pulen gitu. Iya Gak laku di Padang kalau nasi pulen. Iya sih. Terus kayak sebenarnya kayak nggak cocok sih. Cuman ya cocok-cocokin aja. Oh ya iya. maksudnya kayak kalau nasi Padang itu memang udah identik banget sama nasi perah. Betul. Kalau ketemu pulen karena nasi, kalau orang Padang dia nasi itu nomor 1. Lauk itu belakangan. Kasih gitu? kuah-kuah aja sedikit ya. Pakai telur dadar pun nggak apa-apa, yang penting nasi perah. Yang penting nasi perah. Jadi kalau aku menilai rasa yang nasi Padang di sini ya, itu agak susah karena jarang di sini yang benar-benar perah. Benar-benar perah. Itu yang payakumbuh itu? Itu perah, tapi kurang perah. Kalau orang sini cukup. Berarti kalau di sana lah lebih perah lagi. Lebih perah lagi kan. Apa nggak coba itu di Lamun Ombak kan? Iya sih. Cuma gue lupa deh. Nung ingat gak Nung? Iya, perah banget ya. Perah banget. Udah pasti aur-auran nasinya. Udah pasti aur-auran ya. Begitu. Iya nggak kecangkup. Jadi tadi dia begini nih. Iya kan? Emang begitu. Diserok ya. Diserok makanya. Dari piring serok Ngomongin nasi Padang aja udah panjang banget ini ya openingnya ya. Bukan lagi. Ya belum kemana-mana ini ya. Iya, enggak tapi anyway, gue tuh pokoknya kalau ditanya makan paling enak tuh udah nomor 1 in this world tuh adalah nasi Padang. Tapi fun fact-nya ya, contohnya kakak kalau pergi liburan ke luar negeri, yang dikangenin nasi Padang. Yang kangen nasi Padang. Asli. Padahal kakak bukan orang Padang. Kayak gitulah kan. Iya. Jadi nyampe di Indonesia nyarinya apa? Nasi Padang kan. Itu true banget lagi, true banget. Jangankan ya, pokoknya kalau bisa dari bandara, aku ke landingnya makan langsung sama nasi Padang kan. Itu dia luar biasanya nasi Padang kan. Iya, emang itu makanan surga banget nasi Padang. Terima kasih orang Padang. Iya, terima kasih juga Minang. Karena nasi Padang saya jadi seperti sekarang. Aku salah satu lagi aku nanya, tapi ada nasi Padang sama nasi kapau. Betul. Bedanya apa tuh? Sama-sama Padang kan? Sama-sama Padang. Kalau nasi Padang dia lebih ke pedas gurih. Oke. Ya, kalau kapau itu dia ada asamnya, dia pedas gurih juga. Ya, tapi lebih ada asamnya. Dia ada gulai kapau. Gulai kapau tuh ada kol, ada ada ini apa? Nangka, ada kacang panjang. Jadi itu namanya. Oh iya bener, ada kacang panjangnya. Selain itu kapau itu nama daerah di Agam, Kabupaten Agam. Sumatera Barat. Emang dari sana asalnya nama daerah itulah kapau itu. Kalau di Bangladesh tuh dari Padang juga. Enggak. Namanya soalnya mie Agam. Enggak. Oh bukan ya? Enggak, bukan. Oh, dari Bangladesh. Terus kalau tuh. Penyajiannya Kak. Kalau nasi Padang di etalase kaca itu taruh lauknya di atas. Diambilnya kayak gitu kan, pakai capit-capit atau pakai sendoknya tuh pendek aja. Kalau nasi kapau lauknya tuh di bawah di atas meja gitu. Dan centongnya tuh panjang. Dari kejauhan aja diseroknya. Enggak ada dekat-dekat. Diseroknya aja dari jauh. Gitu. Itu kelebihan nasi kapau. Berarti kalau misalnya aku ke Padang makan nasi kapau ke Bukit Tinggi. Oh, Bukit Tinggi. Ke Bukit Tinggi itu best semua nasi kapaunya. Tapi gue nanti pulang-pulang naik berat badan lagi kayak kamu tadi. 5 kilo 2 minggu. 2 minggu saja. Menurunkannya 4 bulan. Sumpah iya lagi bener banget. Aduh. Itu kalau aku di body scan itu yang bikin gemuk tuh adalah nasi Padang. Emang pemuas selera itu Kak. Tapi dulu kenapa kamu ada ide ngonten sambil makan nasi Padang, sambil julid, sambil pakai kerupuk jengkol lagi, gue masih ingat. Kak, aku tuh dulu awal ngonten itu aku konten kreator daerah Kak. Sudah begitu konten aku. Jadi tema julidnya tuh aku sebagai emak-emak. Iya. Jadi aku punya anak halusinasi namanya Putra Putri. Aku julid. Contohnya julid emak-emak kayak gini, anak nggak bisa menolong anaknya, emaknya kerjaannya main aja, berpacaran aja, tapi pakai bahasa Minang sambil makan. Bahasa Minang ya, bukan bahasa Minang. Ya, sambil makan, sambil ngejul. Kalau kerupuk jengkol emang udah dari lama juga. Emang doyan. Sampailah akhirnya ada yang tren itu loh Kak, yang
Nah, aku iseng aja Kak. Jadi aku buka nasi padang, emang aku udah mau makan nasi padang. Pas aku buka nasi padang, yang digeprek itu loh Kak. Kalau kita orang Minang itu kan emang digeprek itu. Emang dipenyet ya. Ternyata banyak orang yang nggak tahu teknik itu, teknik geprek itu. Lah aku penyet karena kalau enggak dia kotak berdiri dong. Nah iya, ada orang yang buka lah, atau dia biarkan jatuh nasinya, atau dia penyetnya setelah dibuka. Jadi dia aur-auran. Nasinya menghadap ke alam bawah sadar. Jatuh maksudnya ya kan? Iya kan? Nah, perkara itu aja rame loh, kok rame. Jadi mereka selama ini nggak tahu cara buka nasi, bungkus nasi padang, aku bilang. Benar dipenyet dulu. Iya. Nah, sudahlah, abis itu rame dah tuh konten nasi padang aku, makan. Nah, namanya sebelumnya kita konten julik-julik emak-emak ini kan, dicobalah pakai bahasa Indonesia, tapi sambil ngejulik juga. Wah, pecah. Nggak tahu Kak bakal kayak gitu kan. Kita pikirnya ya biasa kita lakuin aja. Lagian kan kalau yang reaksi kan juga banyak gitu. Nah, cuma pecahnya karena makan nasi padang mungkin ya. Nah, heboh lah di situ. Sampai dulu lu dibilang mau nikah sama bokapnya gitu kan. Pokoknya itu seru-seruan gitu. Tapi dilaporin tuh benar. Benar itu, nggak ada itu gimmick-gimmick. Benar itu. Papa Dek ya. Iya. Om Dedi. Iya, Dedi. Ya, mama lahir batin Dedi. Udah lama ini nggak ketemu. Udah lama semenjak menikah baru sekali ketemu. Kan semenjak dia nikah lagi ya. Kalau Dedi kayaknya iya ya, tapi aku nggak tahu ya. Kalau aku emang nikah. Iya, kalau Dedi nggak tahu. Kayaknya emang nikah juga. Tapi mungkin lebih private sekarang. Lebih private. Udah berteman dekat kita. Berteman dekat. Bestie, jangan bertanya. Iya. Bestie sama Maya juga masih kayak support, reply DM kayak gitulah, masih komen-komen masih. Anaknya tuh juga rame kan sekarang, maksudnya kayak dia juga mulai bikin konten kita. Dulu ya, ini fun fact-nya. Dulu aku bilang kayak gini, Dedi sudahlah huru-hara tuh, aku bilang Mayang ini banyak ini talentnya, aku bilang. Ya, dia tuh jago nyanyi, jago main gitar, itu kan talent yang bisa dijual gitu loh. Si Mayang ini dia bilang, cobalah berfokus di situ aja, Dad ya, daripada huru-hara gitu kan. Nanti Mayang yang kena juga kan, kasihan dia ada talentnya aja. Bukti sekarang udah jadi host dia, udah bikin musik, udah konser juga kan, sampai ke Malaysia juga gitu. Berarti kan lebih bagus kayak gitu kan, mending jual itu aja gitu, talent kan aja gitu. Iya. Jangan jadi korban. Ya Allah, korban huru-hara Dedi itu. Udah semua orang kan ada jalannya masing-masing untuk ke dunia entertain ya kan. Mungkin dari itu dulu orang kenal, setelah itu ternyata bakatnya ini, jadi dieksplor lagi, jadi bagus ke depannya. Anyway, aku tuh ada pertanyaan juga sih. Mungkin kan aku dulu pertama kali lihat kontenmu tuh bener-bener wah pokoknya Medan kali lah. Iya, Padang banget gitu ya. Itu kayak preman banget gitu kan. Tapi ya, aku kalau ngelihat flashback ke belakang juga takut juga sama diri aku dulu. Separah itu. Mana kakimu dulu suka naik itu kan kalau makan kan. Pantas ya, tiap orang udah ketemu sama aku, udah ngobrol, kata dia, Kak jujur ya, gue tadi takut mau berteman sama lu, pasti gitu. Gue takut mau negur lu, soalnya emang udah sangar itu. Ternyata emang gue pun takut ngeliat gue masa lalu, serem banget gitu ya. Mana tindikan banyak ya di hidung juga, rambut warna-warni kayak ayam SD ya kan. Seram kali kata gue. Ya. Tapi kenapa kamu merubah image itu gitu? Aku bukan merubah image sih Kak, karena udah menikah inilah. Oke, jadi pas udah menikah jadi kalem. Otomatis aja dia. Gitu. Mungkin jago ini suami aku ya. Kalau kita keras tuh Kak, harus ketemu orang yang kalem, pengertian, lembut gitu. Kalau ketemu keras lagi baku hantam dia. Iya. Tapi suami kamu orang mana?
orang Padang dan tetangga pacar 5 langkah. Pacarku 5 tetangga. Cuma 100 apa 200 meter itu mentok rumah kita. Tapi maksudnya berarti udah kenal pas dari zaman di Padang? Sudah pernah pacaran dulu, mantanan ceritanya. 2018 pacaran nggak sampai setahun ya kan, putus ya kan. Kita punya pasangan masing-masing gitu kan. Terus dia merantau ke Jakarta. Terus tiba-tiba aku ke Jakarta itu kan. Nah terus ketemu lagi. Mulai dari situ balean. Terus habis itu setahun pacaran. Terus habis itu diajak nikah. Aduh. Tadinya aku nggak mau nikah loh Kak. Kenapa? Nggak tahu, lain pula idealismenya dulu. Ada aja ya konspirasinya. Apa konspirasi apa tuh? Aku kan dari keluarga broken home ya Kak ya. Jadi udah nggak ketemu gimana harmonisnya keluarga gitu loh Kak. Jadi kayak trauma sendiri. Kan udah lihat ujung-ujungnya pisah juga. Ngapain nggak usah aja nikah sekalian ya kan. Kayak gitu kan. Kayak gitulah ideal dulu. Aku keras sekali Kak. Bunda kan udah bilang nak menikahlah. Tapi Bunda juga nggak mau memaksakan karena dia nggak bisa juga kasih contoh gimana betul. Keluarga itu kan. Keluarga cemara itu. Keluarga cemara itu kan. Makanya kalau aku tuh ya lebih dekat itu sama teman-teman cowok Kak. Karena lebih tomboy gitu loh. Pertama aku anak pertama, ya kan. Yang kedua kayaknya kurang sosok ayah gitu, figur ayah gitu. Jadi aku dulu nggak dekat sama ayah. Jadi mungkin lebihnya kayak gini ya, seru ya dilindungi sama cowok itu, ternyata kayak gitu ya rasanya. Sampai aku tomboy ya kan. Tomboy kali. Kelihatan banget ya kan. Preman kau. Kayak preman, takut kali orang melihatnya. Udah mau laki aku udah syukur itu. Ya, sampai aku bertanya, dulu kamu mau ya sama aku ya. Aku bilang kayak gitu. Terus dia bilang aku ngerasain ada sisi lain gitu dari kerasnya kamu ya. Iya. Apa sisi lain itu kata dia? Ya ternyata aku tuh sebenarnya bisa diomongin Kak. Bisa jadi kalem gitu. Bisa jadi kalem. Aku beda Kak pas waktu misalnya lagi sama pacar gitu ya, sama di sosmed itu beda. Lebih menye-menye, menjijikkan memang. Jadi Hello Kitty. Jadi Hello Kitty tiba-tiba ciut dia. Iya, yang depan kamera sangar kayak semua orang mau dimakan, semua orang dilawan gitu ya. Dulu huru hara apa yang nggak aku ikuti. Asli. Ya kan? Ada yang viral masuk kita situ. Ada viral bahas buka nasi Padang tuh langsung begunjing. Sekarang udah nggak mau Kak. Iya, udah cukup ya. Udah cukup kita di dunia itu. Ya sekarang lebih enak makan, enak tidur. Besok nggak mikir ya Allah musuhnya siapa lagi ini. Asli benar-benar. Mending udahlah, kita udah punya anak, udah punya keluarga, jadi banyak dipikirkan Kak. Iya benar sih, apalagi kalau udah punya anak ya, maksudnya kita mikirin anak kita juga. Kan? Sekarang bukan apa-apa Kak, ngehujatnya sekarang udah sampai keluarga, udah sampai anak Kak. Sampai anak benar. Udah ngeri Kak. Jadi dari kitanya aja ngerem sekarang. Kita nggak bisa ngerem mulut orang, ketika tangan orang, kita aja ngerem tindakan kita. Kadang kita masih benar aja, masih ada salah sama orang. Ada aja cari salah. Iya, ada aja pokoknya cari celah. Berbahaya pokoknya sosmed itu. Benar. Tapi kalau kamu sendiri pakai jilbab itu mulai dari kapan? Udah nikah Kak. Nikah ya kan. Terus abis itu suami aku kan tadinya kerja di bank, mau hijrah. Ya, terus kan aku sebelumnya juga jadi host kuliner salah satu aku lihat TV swasta ya kan. Nah ceritanya itu dia hijrah, aku berhenti nge-host. Kenapa? Karena 1 bulan menikah, bulan depannya itu aku udah hamil Kak, alhamdulillah. Tapi karena capek syuting, ya walaupun kerjaannya cuma makan, bayinya nggak berkembang Kak. Jadi sempat keguguran. Iya, jadi pas waktu syuting itu ngeflag Kak. Okay. Terus habis itu udahlah, ya udah next ke depannya kita emang pengen punya anak gitu kan, emang pengen bersih juga. Jadi pas waktu hamil itu kontrolnya tuh masih pakai asuransi dari banknya. Karena karyawan kan dapat ya kan Kak. Mungkin nggak tahu walau-walam dari situ juga lah ya Kak. Sedangkan bunda aku juga hijrah pensiun dini, dia juga bank juga, kepala bank malahan. Udah enak, udah settle lah lumayan lah gitu kan, ditinggalkannya pengen hijrah. Kenapa
maksudnya kenapa harus keluar dari bank? Nah, itulah ceritanya. Mungkin kita pikir ini ada yang salah kayaknya. Dari bank itu? Dari pekerjaan riba itu, Kak. Maaf ya, tapi masih tergantung posisinya nggak sih kayak gitu tuh? Enggak, Kak. Itu kalau riba itu, Kak, walaupun Kak kerja jadi security ya, maaf ya, itu tetap kena, Kak. Oh, I see. Walaupun cleaning service tetap kena. Karena mendukung riba tersebut. Mendukung itu, tapi namanya kalau pekerjaan kayak gitu kan Islam itu kan maksudnya itu gampang tapi nggak digampangin gitu, Kak. Betul. Maksudnya tuh kalau kita belum ada kerjaan yang lebih baik ya daripada yang sekarang, nggak apa-apa di situ dulu, tapi jangan berlama-lama. Setahu aku kayak gitu. Nah, kembali lagi kita ceritanya itu. Nah, udah tuh, ya udah kamu resign, aku berhenti nge-host. Jadi kita benar-benar udahlah kita ngonten aja lah yang ini nanti. Tapi kan aku bukan orang depan kamera, nggak apa-apa, Bismillah dulu aja, aku bilang gitu. Ya udah. Nah, karena dia ngikutin aku ya, Kak, maksudnya tuh mau dia meninggalkan pekerjaannya yang settle ini gitu kan. Udah enak lah namanya kerja di bank ya, Kak ya, gaji bulanan ada, bonus ada, tunjangan ada gitu kan. Asuransi tadi kan. Asuransi juga ada, mau dia meninggalkannya, dia bilang. Jadi dari situ aku udah melihat, oh dia aja dengerin omongan aku bilang gitu kan. Oh, kenapa aku nggak dengerin omongan dia gitu. Tapi itu aku masih yang kayak keras gitu loh, Kak, belum pakai hijab gitu kan. Terus sampailah akhirnya mau bulan puasa nih, Kak. Tiba-tiba aku dikasih kado. Apa ini? Aku nggak lagi ulang tahun, kita nggak anniversary apa segala macam, aku bilang gitu kan. Ini udah nikah ya. Terus buka aja, dia bilang. Ternyata hadiahnya itu ya baju tunik ya, nggak pernah kita pakai baju tunik ya kan. Iya, nggak lu banget ya. Iya, nggak banget itu. Biasanya nampak perut orang India ini kan. Iya kan, baju pendek Kensi. Terus sama jilbab, Kak. Tuh aku bilang, iya Allah ya, aku belum siap ini pakai juga, nggak apa-apa. Maksudnya ini kan mau Ramadan, coba dulu aja, dia bilang gitu kan, pakai itu, dia bilang. Jadi kayak suami kamu tuh tipe-tipe soft spoken gitu-gitu ya? Iya, Kak, dia langsung action, nggak bisa dia ngomong aku cinta kamu, aku sayang kamu, kolah bulan bintangku tuh dia nggak bisa. Kolah bulan bintang. Nggak bisa. Terus lama-lama tuh aku coba-coba kan. Terus apa kata netizen? Kak, cobalah terus, Kak, cakep, Kak, pakai jilbab. Kalau nggak pakai jilbab nih ya kayak si ngamuk-ngamuk, Kak, kata dia gitu kan. Awalnya karena emang penampilan, bukan karena dari hati, emang karena orang bilang kita cantik. Jujur aja ini. Emang karena bilang cantik, Kak, cantik pakai jilbab. Oh, cantik gua pakai jilbab. Itu awalnya. Bukan ikhlas, emang karena Allah. Jujur aja ini. Lama-lama kok nyaman. Kayak waduh, kayak ada yang kurang, nggak pakai jilbab ini keluar gitu kan. Udah mulai dari situ pakai jilbab terus, Kak. Mana suka kita pakai baju sehari ini. Lama-lama lebih seru pakai baju kayak gini daripada baju one set atasan yang ngetat-ngetat itu. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman gitulah, Kak. Itulah awalnya. Terus tapi kemudian kamu tadi kan sempat keguguran. Iya, Kak. Berapa bulan kemudian akhirnya dikaruniai hamil lagi? Jadi gini, Kak, aku kan resepsi Desember. Ya kan, Februari awal tuh hamil. Tahu hamil. Ya kan, kalau di dokter ini tiba-tiba udah 5 minggu ya, kayak gitu ya hitungannya. Karena kan kamu baru sadar, aku telat mens. Oh gitu iya, kan? 5 minggu, sudahlah. Jadi kita resepsi akhir bulan Februari, Kak. Kan kontrol kalau baru-baru tuh tiap minggu dulu, Kak. Apa tadi yang Desember itu? Akad apa resepsi? Akad dulu. Oh, akad. Kita resepsi Februari. Beda di bulan. Padang. Di Padang. Akadnya di Jakarta. Gitu, emang kita pisahkan. Jadi kamu resepsi yang di Padang itu udah hamil? Sudah selesai menggugurkan, Kak. Oh, malah udah selesai. Iya, jadi nggak berkembangnya itu pas berapa minggu sih itu ya? Ya, ketahuan nggak berkembang tuh kan 7-8 minggu gitulah gitu, Kak. Terus kontrol lagi berikutnya 6-7 pokoknya kayak gitulah, Kak. Kok dia begitu-gitu aja bentukannya, katanya. Enggak, aku masih nggak percaya. Tahu, Kakak, aku kuret Hamin 2 resepsi, Kak. Ya Allah, terus tapi aku resepsi 25 Februari. Hamin 2 itu aku kuret. Ya Allah. Jadi kan dari awal Februari kan ketahuan telatnya itu kan langsung kan udah 5 minggu nih gitu kan. Set tiap minggu kok nggak berkembang kata dokternya. Ini ini harus kuret.
tambah lagi kamu mau resepsi kata dia gitu. Jangan sampai kamu pendarahan nanti pas resepsi. Betul, karena pertama capek gitu. Yang kedua kan ada korset gitu kan, pakai baju ketat gitu kan. Tapi kalau aku udah tahu hamil, mana mau kita pakai korset kan. Tapi yang ditakutkan itu kecapeannya itu loh Kak. Takutnya pendarahan apa segala macam kan kita nggak tahu kata dia. Ini tuh emang harus digugurkan, nggak dikurek kata dia gitu. Menangislah aku di situ. Abis resepsi itulah kita ngobrol yang soal itu tadi tuh Kak, yang hijrah tadi itu. Mungkin kalian semacam kayak apa ya yang salah sama gue? Apa yang salah di kita gitu loh. Sampai ada musibah. Kayak gitu Kak. I see. Makanya dari situ barulah mulai berhijrah. Itulah kenapa aku kayak sekarang gitu loh Kak. Jadi bukan dibikin-bikin image dari huru-hara itu. Emang setelah menikah itu aku kayak gini Kak. Okay. Tapi ya nggak apa-apa lah, misalnya kayak pasti setiap musibah itu kan ada hikmahnya kan. Tahu nggak Kak, sampai kan aku banyak yang tawaran host apa segala macam sebelum aku berhijab itu ya Kak. Sampai akhirnya setelah berhijab kan aku tanya lagi gitu kan, masih bisa nggak aku pakai host? Ini bukan yang makanan ya Kak ya. Masih bisa nggak aku jadi host? Kak, kita mohon maaf nggak nerima yang berhijab karena kakak sekarang udah berhijab. Kata gue, nggak apa-apa gara-gara hijab kayak nggak ada kerjaan lain aja. Dan malah biasanya itu malah lebih mendapatkan atensi kan, maksudnya setelah kamu berhijab. Iya, tapi banyak kerjaan terkait, tapi aku nggak masalah. Iya benar. Nggak masalah di aku. Udah kalau rezeki kita aja. Setuju. Jangan perkara jebak pula kita lepas jebak terus biar dapat kerjaan jangan kayak gitu lah. Iya. Itulah. Iya. Terus tapi setelah akhirnya sekeluarga hijrah nih, misalnya suami keluar dari ini, sempat gak sih kalian itu ups and down gitu? Sempat Kak. Itu pun suami aku kan namanya biasa kerja setiap hari ya Kak. Itu kayak lebih Kak, sensitif, lebih emosional gitu kan. Karena dia biasa kerja gitu. Iya biasa pagi bangun tiba-tiba sekarang pagi nggak ada yang dikerjain. Ya seminggu pertama masih happy lah, dianggap itu liburan. Mulai sebulan 2 bulan kok begini gitu, kayak gue harus kerja sampai kayak paham nggak Kak situasinya? Kita lagi promil gitu kan, maksudnya bukan promil di dokter ya, maksudnya kita pribadi aja. Aku nggak boleh stres, terus tapi suaminya stres kan nggak boleh juga suaminya stres. Karena ngaruh ke kamunya pasti. Sampailah difokuskan sambal cumi itu Kak. Oke. Malah jagoan suami aku masak sambal cumi itu daripada aku. Oh iya? Serius Kak, sampai sekarang itu suami yang handle semua. Oke. Sosmednya, maksudnya tuh e-comnya, terus semua yang berhubungan sampai cumi dia aja. Aku bagian promo aja, guys. Kita udah open stock nih, udah itu aja. Tapi awal mulanya tuh tadi berarti setelah Uring nih puyeng nih kagak kerja, terus tercetus bikin sambal cumi pertama kali. Aku kan sering konten masak, kadang aku storykan. Aku suka cumi tuh Kak, cumi balado yang pedas itu aku suka banget. Itu sampai orang. Jadi awalnya tuh netizen aku, followers aku tuh ada yang hamil. Oke, terus ngidam. Aku kirimkan lah. Yang lain cemburu. Padahal gak hamil. Iya, kok yang lain kayak gitu. Sampai aku, yaudahlah aku coba lah open stock. Yaudah 50 dulu lah, 50 orang. Habis 2 detik apa 3 detik itu. Serius? Sumpah. Itu maksudnya 2 detik apa 3 detik itu kamu buka? Sold out di Ecom. 2 detik. Guys, ready. Kan aku ngasih tahu, guys, jam segini kita open stock. Di ini di apa? Iya, Ecom itu di IG aku bikin story. Kita open stock ya 50 aja, aku nggak sanggup bikin banyak. Iya. Habis. Kak, aku nggak bagian. Besoknya buka 100. Sekitar 10 detik. Yang masak kamu? Habis. Iya, itu berdua sama suami, ada juga yang bantu. Oke. 100. Habis. Besok buka lagi 300. 1 menit habis. Kayak gitu Kak. Gile. Sampai sekarang udah berapa belas ribu ya laku. Per pieces. Enggak, maksudnya berapa? Udah laku berapa belas ribu pieces. Iya. Tapi ini kamu start bulan apa sih berarti? Sambal cumi ini mulai bulan apa? Dari rumah aku yang lama itu udah setahunan lah Kak. Setahun lebih lah. Itu pun kita masaknya angot-angotan Kak, suka-suka kita. Iya. Sebulan itu kadang cuma sekali, kadang 2 kali. Tapi alhamdulillah Kak, buka stok misalnya
200-300 langsung habis di hari itu gitu loh Kak. Nah ini kita mau fokusin lagi. Kamu pakai itu nggak sih, pakai yang airless loh, yang kayak kalengan itu loh? Oh enggak Kak, enggak. Kita pakai yang ini aluminium itu, jadi bisa dipanasin Kak. Mau di microwave bisa, mau penanak nasi bisa gitu, mau taruh di luar pun dipanasin masih bisa. Tapi emang sambal cumi itu pencintanya banyak banget sih. Iya, karena praktis juga Kak. Praktis bener. Nah kita mau fokusin itu lagi, tambah lagi kan suami lagi hobi bikin kopi. Iya tadi aku dibawain anyway. Iya lagi bikin. Kok lu tahu boleh sih? ngomong ini Kak? Gak apa-apa lah. Iya lagi pengen bikin kopi. Dia mau bikin kopi sambil sedekah rencananya kayak gitu loh Kak. Gimana tuh konsepnya bikin kopi sambil sedekah? Misalnya orang beli nih 1 botol ini, misalnya nih anggaplah 10.000, nanti sedekahnya 2.000 dalam satu ininya. Nah misalnya ambil untungnya 1.000, misalnya sedekahnya 2.000, kayak gitu Kak rencananya. Oh, I see. Iya. Sedekahnya itu akan nanti buat mana aja rencananya? Apa aja. Apa aja. Iya, daripada kita beli kopi boykot. Tapi aku emang anyway, ini di luar apa ya? Boykot nggak boykot ya. Aku itu memang suka banget kopi lokal. Best. Iya. Emang best kopi lokal. Kopi lokal. Terus misalnya kayak aku di bandara nih. Nggak suka kopi-kopi luar, kayak nggak enak. Iya. Kopi lokal tuh enak banget. Kakak udah pernah cobain kopi Solo belum? Mereknya kopi Solo. Solo itu Sumatera Barat. Oh Solo. Kukira kota Solo. Iya. Belum sih. Cobain juga. Coba ya. Tapi kopi dari daerah manapun juga, kayak Papua juga enak juga itu kopinya Kak. Cobain. Kayak gitu enak deh Kak. Iya, aku biasanya kalau setiap pergi ke kota-kota mana gitu ya, aku pasti cobain kopi lokal yang punya daerah itu. Punya daerah itu. Iya. Dan di Sumatera Barat ada namanya kopi Rangkiang. Iya. Jadi selain nasi Padang, kopi paling enak itu Indonesia. Gak tahu aku kadang kalau misalnya main ke luar negeri gitu ya, terus aku cobain kopi lokalnya tuh enggak kurang Kak. Lu dateng ke Indonesia. Kurang banget. Cobain kopi lokal di Indonesia. Kurang banget. Terus jadi sekarang kamu lagi bikin kopi. Siapa yang pecinta kopi, kamu atau suami? Suami. Kamu enggak? Enggak Kak, aku tuh asam lambung, GERD ya. Tapi gara-gara suami, yang cobalah dikit. Ini menu baru aku loh. Cobalah dikit. Jadi pecinta kopi pula gitu. Iya kan? Aku baru-baru ini pecinta kopi Kak. Kalau pagi belum ngopi tuh kayak belum melek gitu. Kak, lain pula candunya ya, parah kali ya kalau kopi ini. Kenapa kopi ya? Iya memang itu kan termasuk salah satu zat adiktif atau zat yang bikin kita kecanduan, kafein. Kak, mohon maaf nih ya, kan aku dulu ngerokok ya Kak. Sama kayak itu candunya Kak. Ya tapi kan kalau rokok kan isinya racun. Iya betul. Kalau kopi kan enggak, mesti dia menyehatkan. Candunya itu maksud aku. Iya candunya sama. Pokoknya harus ngopi hari ini. Iya. Kenapa sih Kak? Ya itu karena kafein itu kan dia juga adiktif kan, bikin kita tuh kecanduan. Tapi dia tidak memberikan efek negatif selama kita tuh masih dalam batas normal. Misalnya kayak sehari cuma 2 cangkir, itu masih fine. Dan dia tuh malah banyak, dia bisa nyehatin jantung, nyehatin usus, macam-macam lah. Kalau rokok kan dia racun. Nah terus tapi gimana akhirnya kamu berhenti rokok tuh? Oh karena hamil Kak. Oh hamil berhenti terus lanjut aja udah? Lanjut aja, sampai sekarang benci ya asap rokok. Bayangin dari perokok aktif, peminum aktif. Ada cerita lucu. Gimana? Cerita lucu. Iya. Ya ini sedikit jangan dicontoh ya guys ya. Jadi kan aku tuh dulu parah banget. Ya minumnya. Minumnya. Di kulkas tuh wajib. Kalau pergi podcast kayak gini, aku sedia tumbler. Nggak main ini, mana main, taruh sebelah sana. Nggak main ini, aku punya tumbler sendiri. Podcast, gitu ya Kak. Nah, ceritalah sampai ini. Kan pas waktu udah nikah kan masih bandel ya Kak, masih pelan-pelan lah berhentinya gitu kan. Nah, sebelum hamil itu ya aku masih minum tuh Kak. Namanya kita minum tiap hari kan Kak. Bangun tidur buka air putih dicari. Minum dulu. Minum itu apa sih? Maksudnya whisky kah atau wine enggak? Enggak, aku whisky Kak. Bangun tidur whisky? Bangun tidur Kak. Wah gila. Kak. Ya parah Kak, bangun tidur udah itu. Ya. Nah pas waktu mau kuret nih, sudah di ruangan operasi. Kata dokternya, kok nggak jalan ini bius gua, kata dia. Tapi itu emang bener. Ya jadi kebal sama biusnya. Iya. Bu, mohon maaf, ibu ada konsumsi obat-obatan nggak? Kalau obat-obatan enggak Bu, nggak mungkin.
Nggak ada aku obat-obatan. Ibu peminum alkohol. Iya kalau itu saya bilang. Tapi saya sudah berhenti lama dok. Saya bilang gitu kan. Oh iya udah berapa tahun? Oh 2 minggu yang lalu. Baru 2 minggu. 2 minggu yang lalu saya bilang. Kan aku nggak tahu aku hamil itu Kak. Iya. Jadi masih tetap minum. Iya. Mana tahu kita hamil gitu kan. Sistem hamil itu yang gua tahu tuh telat hamil baru mulai dari itu hamil. Paham gak Kak? Paham gak Kak? Telat mens baru mulai hamil. Baru mulai hamil, ya enggak? Tahu udah hitung 5 minggu. Iya. Mana kita tahu ya kan? Udah lama dok. Berapa? 2 minggu yang lalu. Kata dokternya langsung, suster tambah biusnya katanya. Gak bisa ini bius orang normal. Dipakein. Kenapa? Emang gitu. Jadi kalau misalnya kadang kalau aku dulu waktu di rumah sakit juga gitu, misalnya pasien-pasien yang dia perokok aktif atau minum aktif, dia pasti obat biusnya nggak mempan, pasti harus ekstra dosisnya. Suster tambah biusnya bro. Aku ketawa aja. Terus udah biuset, terus diajak ngobrol, udah nggak tahu aku lagi apa kejadian. Ya pas udah selesai dibayar bu, udah itu aja. Baru udah sadar kalau mungkin karena itu juga anak aku nggak berkembang ya Kak ya. Tapi sebenarnya bisa jadi satu. Bisa jadi. Yang kedua memang kan banyak banget ya kejadian hamil pertama itu memang nggak ada yang tahu gitu ya. Nggak ada yang tahu bener. Dan terus nggak persiapan gitu loh Kak. Ya nggak persiapan. Entah spermanya nggak persiapan, atau entah badannya tuh kaget. Badannya tuh kaget. Jadi ini? Tapi nggak berkembang gitu ya, karena cus gitu aja ya. Maksudnya yang penting cus aja gitu ya, nggak tahu jadi apa nggak jadi, yang penting cus dulu. Namanya pengantin baru ya kan. Hajar aja pagi siang sore malam semuanya, Iya kan. Itulah kasusnya. Jadi yang kedua itu, nah itu baru bener-bener persiapan Kak. Yang hamil pertama kan aku udah nggak suka asap rokok, jadi terbawa nih hamil kedua. Jadi emang udah berhenti merokok, emang udah berhenti minum juga. Udah berhenti minum, udah settle banget badan Kak. Tapi belum hijrah banget ya? Belum hijrah banget. Nah udah deh tuh, udah berarti suami aku udah siap, alhamdulillah jadi gitu Kak. Entah 2 bulan, entah 3 bulan setelah resepsi. Setelah bulan Februari itu ya? Februari ya. Kan kurek yang pertama Hamin 2 resepsi. Bayangin Hamin 2 tapi resepsi. sebenarnya tuh tadi kan berarti maksudnya kamu tuh nggak ada masalah sama kesuburan, cuman tadi aja masalahnya. Itu aja masalahnya. Pas nge-match kurang bagus jadi nggak berkembang. Gara-gara cascis. Sekarang sudah ready banget. Udah paham banget. Aduh. Terus aku lihat juga kan yang dokter Boyke cara supaya jadi sekarang hajar, besok enggak. Sekarang hajar, besok enggak. Iya. Besok kan kita hajar. bukan tiap 2 hari sekali, sehari 2 kali malah ya. Bukan lagi. Minum obat pun kalah kita. Ya. Aduh. Tapi gak jadi ini pertanyaannya. Udah kemana ya pertanyaannya? Udah kemana ya? Iya. Tapi anyway, sempet kangen nggak sama hal-hal yang dulu kamu lewatin? Udah enek Kak. Udah enek. Ngeliat orang merokok, ngeliat orang minum, enak aku Kak. Tapi kan dulu kamu kayak suka clubbing parah gitu. Dan emang gak kangen tuh sama suasana clubbing? Enggak. Oh iya? Enggak Kak. Hebat loh, kok bisa? Bisa Kak, nggak tahu itu hidayah mungkin dari Tuhan. Iya. Jadi kayak gitu Kak. Iya. Baru nyebur kau ya. Kayak gitu Kak. Iya. Terus aku kadang melihat teman-temanku yang masih kayak gitu. Aduh kok dia nggak bosan-bosan ya. Iya. Atau aku yang udah tua atau udah enek, udah puas, udah apa? Iya. Mungkin dia mungkin nunggu puasnya dulu, udah nunggu bosannya dulu. Iya. Gitu. Nunggu bosannya dulu. Tapi ada kok yang nggak ada bosannya. Iya sampai tua ya. Ada yang nggak bosannya, itulah hidayah itulah ya Kak. Hidayahnya nggak datang. Nggak datang. Iya itulah. Terus kamu tapi juga kayak rajin datang kajian gitu-gitu. Nah itu dia Kak. Aku malas datang kayak itu Kak. Kenapa tuh? Jujur aja. Sekarang orang kajian banyak pencitraan nih, mohon maaf ya. Hanya buat dapat beauty suit aja, ya kan? Dapat exposure aja. Aku datang ke kajian. Ya kita nggak tahu ada yang benar-benar real emang demen kayak gitu. Tapi aku menghindari orang memikir negatif gitu Kak. Terus aku juga kurang suka, lebih suka udahlah denger kajian di rumah.
Kayak pakai sosial media. Iya, sosial media aja kan sama aja. Sama aja bener. Bedanya kita datang sama enggak. Ya kan, yang penting ilmunya sama aja. Yang penting kita bener-bener masuk ke dalam otak dan hati gitu. Terus sekarang banyak cinta. Muak aku mendengarnya, enggak butuh aku cinta itu lagi. Udah ini. Udah lewat. Aku lebih yang kalau di sosmed kita bisa pilih yang mana kajiannya. Kalau sekarang kan kalau kita mengikuti kajian anak muda itu cinta. Muak aku mendengarnya cinta. Nanti pakai jedak-jeduk slow-mo. Malas sekali aku. Ya, udahlah kita pilih aja di sosmed di mana gitu kan. Kita terhindar juga dari mikir buat posting aja ini ke kajian. Mending dihindari aja itu. Bener. Cinta udah muak ya. Mending kita cari memang yang apa kita butuh. Kita lagi cari apa ini? Lagi cari apa? Cari sosmed. Siapa ustadz yang menurut kita cocok. Lebih enak kayak gitu kan. Benar. Terus kalau keluar pun anak aku tinggal juga gitu. Aku nggak betah Kak kalau keluar rumah lama ninggalin anak. Makanya kayak sekarang aku bawa kan anakku, nggak apa-apa, dia main sama bapaknya apa gimana. Berarti gitu. kamu bener-bener gak bisa pisah ya kalau susah Kak. Iya. Ke salon aja, aku aja buru-buru. Kadang nggak di blow rambut, udah di rumah aja. Yang penting udah di kerimbat tadi, udah di pijit udah itu. Kadang gitu Kak. Padahal di rumah juga anaknya lebih sering main sama bapaknya. Anakku dekat Kak sama bapaknya. Ya biasanya anak perempuan gitu ya. Oh iya, mungkin gitu ya Kak. Lebih dekat sama papanya. Apalagi nanti kalau udah gede, aduh saingan banget. Sekarang udah saingan banget, Kak. Sekarang kalau aku dekat-dekat sama bapaknya dihajarnya aku. Nggak bisa. Sana kata dia. Tuh kata dia. Giliran gue sekarang. Iya kayak gitu. Aduh lucu banget sih. Tapi apa ya, maksudnya setelah melewati semua ini langsung rasanya kayak habis ada badai ada pelangi gitu ya. Iya Kak. Dan alhamdulillah ya Kak ya, rezeki aku ya semenjak ada anak menikah ya, dan hamil baby itu luar biasa banget sih ya. Tuhan kasih ya Allah. Alhamdulillah banget. Jadi pas waktu aku hamil itu kan aku udah yang pakai jilbab banget gitu ya. Jadi udah pakai jilbab banget gitu, mungkin kayak lu karena lu udah sabar atau lu udah di jalan gua kasih kado buat lu, mungkin itu kata Allah ya Kak ya. Luar biasa sampai detik ini Kak, luar biasa. Terus tapi suami sekarang udah enjoy, enjoy ya, maksudnya untuk kerja dari rumah. Iya, dia kan juga ngonten makan juga, karena basicnya tuh kita suka makan. Tapi ya apa ya, maksudnya tadi yang aku bilang kan pasti ada hikmah di balik. Coba kalau mungkin ya kalau tidak ada musibah itu, mungkin kamu Ayu nggak jadi yang sekarang. Betul. Dan suami juga ya udah masih kerja di bank aja. Aku demi Allah Kak, iya kan, bener kan? Aku. Iya, jadi aku jadi flashback gitu Kak. Iya. Luar biasa banget gitu loh perjuangan kita berdua, bener-bener kita berdua gitu. Iya. Dari yang suami pusing nggak kerja penghasilan tetap hilang gitu. Ya kan, malah sekarang tuh enjoy, bikin kopi, bangun tidur, bikin bisa kopi, bisa bangun siang, bikin konten, lebih banyak waktu sama anak. Yang ini loh ternyata yang hikmah di balik musibah. Itu dia Kak. Ya itulah, maksudnya kayak aku juga belajar gitu. Sometimes kita melihat musibah itu benar-benar jangan musibah gitu. Pasti tok musibah gitu. Pasti dengan adanya hal ini pasti akan menjadikan sesuatu tuh ada yang lebih baik. Iya, betul. Ya kan? Iya, betul Kak. Aku setiap ada musibah pasti aku cari nih apa nih yang salah. Betul. Nih apa yang salah. Jadi ada pembelajaran di situ Kak. Jadi nggak cuma musibah kita menggerutu aja, ayo Allah musibah apa gitu aja. Tapi cari apa nih? Kan itu tugas kita manusia kan. Tuhan itu nggak cuma kasih tok ini buat lo, tapi kita harus cari tahu. Kita harus tahu di mana nih salah kita. Apa nih salah kita gitu. Kenapa gue mesti kasih ini ke lo? Ternyata entah dia penyebabnya di belakang atau penyebabnya hasilnya di depan. Hasilnya nanti di depan, ya betul. Kan? Musibah itu dikasih entah dari kesalahan kita, entah ke depannya ada yang lebih baik untuk ada yang merubah kita. Iya. Betul. Yang penting sabar aja. Musibah, masalah itu setiap orang bakal ada. Iya. Jalanin aja. Udah gak usah bikin pusing. Jalani aja udah. Enjoy life, must go on. Aja. Itu dia. Terus apa nih plan kamu ke depannya sama suami selain tadi mengembangkan sambal cumi
Ya, itulah paling Kak, cobalah tes kopi itu ya. Kopi itu ya. Ya itu buat seru-seru aja. Tapi bener-bener tadi kan cumi itu kayak sebulan sekali, sebulan dua kali. Sekarang kayak lebih rutin gitu. Terus kita lebih sering kontennya gitu. Mungkin bikin varian sambal yang lain gitu. Biasanya selain cumi itu ada apa lagi sih ya? Ya bisa teri gitu. Yang tahan lama lah gitu. Kayak teri gitu sih paling. Tongkol juga boleh, tongkol suwir. Ya. Enak-enak jadi paling aku cari resep dulu nih Kak. Cari resep dulu karena nanti kalau kita bikin sambal yang ada kadar air atau tomatnya atau apa itu cepet asam, cepet basi. Sama ininya nggak sih kayak penyimpanannya itu loh, tadi wadahnya juga. Pokoknya kita benar-benar mematengin dulu. Benar sih. Jadi untuk varian yang lain kayaknya next bakal difokusin. Ini sambal cumi bakal difokusin nih. Gue bayangin ya lu berdua pasti di rumah masakannya enak-enak mulu. Ya Allah Kak. Karena orang Padang. Walaupun aku punya ART ya Kak. Kalau masak aku tetap Kak. Jadi ART itu tugasnya cuma nyiapin aja. Apa aku suruh misalnya tolong Bu siapin cabai apa-apa. Nanti aku tetap yang masak Kak. Even ke chopper, ke ngulek tetap harus aku. Tetap harus kamu. Karena katanya kalau tangan ngulek tuh beda. Beda Kak, beda. Tambah lagi ibu kan orang Jawa. Ibunya siapa nih? ART. oke. ART orang Jawa. Jadi pertama kerja kan ya. Terus coba Bu ibu masak nih. Nggak temakan sama aku Kak. Manis kali. Manis gula. Cabe pun dikasih gula. Aduh kata aku, kembang pipi aku Bu. Aku bilang jangan Bu, gak sanggup aku. Udah next segini aja. Nah diajari ibu tuh jadi bisa. Tapi tetap aku yang masak. Iya sih. Beda tangan orang Padang nih, beda. Kak, jadi kalau mau punya dapur ngebul enak, cari istri orang Padang. Ya Allah, itulah dia. Anyway, Ayu thank you so much buat hari ini atas ceritanya. Aku juga makasih. Seru banget dan ternyata perjalanan hidup itu tidak selalu begini ya. Oh ya, tatar. Tapi gak setiap orang punya ininya masing-masing ya. Ya, ceritanya masing-masing. Pokoknya semoga kamu dan suami makin sukses, anak juga jadi anak yang soleha ya kan. Ya Allah, sama. Sehat terus. Sama kan ya namanya? Sama. Siapa? Anak kamu siapa? Baby. Sama anak siapa? Anak siapa? Pak Saman. Anakmu nih siapa? Baby. Oh baby. Sama apa? Sama Dawaroma? Sama apa? Iya. Sama wa. Udah kurang kopi nih. Iya. Kurang kopi ya kan. Nanti ngopi ya. Dia aku dibawain kopi sama dia. Kakak berarti pecinta kopi susu. Parah iya. Less sugar. Less ice. Oh ya, biasanya aku tambahin ice atau enggak kalau dia udah dingin ya udah minum aja. Punyamu tadi kopi susu kan? Kopi susu. Gue udah gak sabar pengen coba udah gak connect nih. Jadi kayak gitu kalau orang ngopi ya. Gitu. Kalau belum ngopi tuh kayak belum connect bang loh. Pemikiran kita. Apalagi kalau suruh mikir kerjaan, aduh ngelek. Iya kan? Anyway sekali lagi Ayu thank you so much. Sama-sama. Dan thank you juga nih buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini bersama aku dan juga Ayu Wisya. Jangan lupa untuk selalu tonton terus Bukan Bincang Biasa. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you, bye-bye.